Halo, selamat Halo, malam Mas Reza. halo, selamat malam Mas Aji. Ayo Mas, silakan Kabar perkenalkan diri dulu semuanya. Mas. Di sini kayaknya banyak teman-teman nih yang pengen tahu siapa sih Mas Reza nih sebenarnya. Silakan Mas. Waduh, oke, selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan IDX kali ya, saya bilang. Boleh. Ya, perkenalkan saya Reza Afriansyah. Saya di sini eh, menjabat posisi sebagai Head of Alternative Product and Services di BRI Dana Reksa Sekuritas. Jadi ya senang sekali malam ini saya diberikan kesempatan nih sama Mas Aji nih Ya. untuk kita chat ngobrol gitu ya, diskusi seputar investasi ya, supaya Jadi bisa sharing-sharing dan nambah knowledge juga kalian untuk satu sama lain. ya di sini banyak investor-investor baru nih yang nonton di IG Live ini. Pas banget nih teman-teman yang nonton live ini. Kita akan membahas nih atau mengulik kulit-kulit terkait pasar modal Indonesia langsung dari BRI dan Reksa Sekuritas. Nah, baik Mas, kita akan langsung Ya, ini ya Mas ya ke pertanyaan pertama nih Mas. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang investasi dan pasar modal Indonesia, sebenarnya Mas, apa sih yang harus dilakukan atau dipersiapkan sebelum memulai investasi? Silakan Mas. wow, oke, ini kayaknya pertanyaan yang hampir semuanya menanyakan ya, khususnya untuk Benar. investor Hmm. awam atau Paham, benar. pemula. Hmm. Nah, jadi untuk memulai investasi, rasanya sih ya, memang perspektifnya mungkin bisa dari berbagai macam sudut pandang. Tapi secara umum, yang paling pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu nih goals atau tujuan dari kita dalam melakukan investasi, gitu, Mas Haji. Kenapa? Karena mungkin ya seperti layaknya kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Kalau misalkan kita nggak ada target, kayak ya let it flow segala macam, ya akhirnya tidak ada personal apa ya, tuntutan gitu ya, atau impulsif dorongan dari personal kita untuk bisa mencapai target yang ditetapkan itu tadi gitu. Nah, namun tentunya dalam melakukan uh, setting goals of investment itu tadi ya, kita juga harus menyadari kondisi financial kita gitu ya. Jadi uh, being apa namanya, uh, a good or making a good investment gitu ya, misalkan, ataupun target is one thing, tapi being realistic is more important gitu. Nah, dari situ tentunya kita juga harus memperhatikan risk profile kita nih, Mas Haji. Itu juga sangat penting gitu ya. Karena balik lagi, risk profile itu juga nantinya akan menentukan instrumen-instrumen apa yang akan kita gunakan gitu ya, atau yang akan kita investasikan untuk mencapai goals kita itu tadi. Dan catatan yang penting dalam melakukan investasi adalah jangan sampai kita menggunakan kasarnya uang panas ya. Uang panas itu artinya apa sih? Uang panas adalah uang yang memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu loh, atau emergency fund. Nah, itu jangan sampai. Kenapa ya? Karena balik lagi, dalam hal kita melakukan investasi, tentu risiko atas investasi yang kita lakukan itu selalu melekat, terlepas dari apapun instrumennya. Jadi ya balik lagi, gunakanlah memang dana-dana yang sifatnya, kalau kata orang sih dana dingin gitu ya, yang memang belum akan digunakan untuk jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Atau misalkan kita mempunyai dana nih, simple, misalkan kita dapat gaji bulanan ya, kita harus plotting di awal tuh, Benar. gitu. Kita set dulu di awal. Mungkin kalau selama ini biasanya sebelum apa namanya, uh, kita mengetahui tentang investasi gitu ya, kita itu akan nyimpen dana dari sisa paycheck yang kita terima. Nah, konsep itu juga harus dibalik. Karena yang ada nanti biasanya minus, apalagi kalau udah megang kartu kredit. Yang Mhm. ada bayar kartu kreditnya juga nyicil Nah, gitu kan, karena benar. nggak sanggup. Jadi kita set gitu, misalkan 5 atau 10% dari income yang kita terima di awal itu untuk disisihkan dalam melakukan investasi yang tentunya balik lagi untuk mencapai goals yang kita harapkan. Dan di sini juga nantinya akan terkait dengan uh,
perencanaan keuangan juga ya. Jadi ya ini sebenarnya sekali tiga uang sih. Ketika kita berbicara terkait investasi, tentunya nanti dilanjutkan dengan mengetahui risk profile, risk appetite kita, dan juga perencanaan dari finansial yang kita miliki gitu, sehingga nantinya bisa mencapai goals yang diharapkan. Mungkin Baik, seperti itu, Mas Haji. baik. Nah, jadi tadi Mas Iza menyampaikan buat teman-teman semua nih yang tadi mendengarkan atau yang baru hadir, apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita memulai investasi? Yang pertama tujuannya dulu nih. Jadi teman-teman harus tahu nih tujuannya teman-teman investasi itu untuk apa? Biasanya ada nih teman-teman, ada orang yang tujuannya untuk biaya nikah atau ada yang tujuannya untuk anak sekolah. Itu kan tujuan teman-teman masing-masing beda-beda. Nah, teman-teman tentukan dulu tuh yang pertama kali tujuannya untuk apa. Nah, yang kedua, ketahui dulu kondisi finansial teman-teman. Jangan sampai teman-teman tuh ngutang atau menggunakan uang panas untuk investasi saham. Kayak misalnya kemarin tuh awal pandemi kan melihat tuh, wah sahamnya naiknya gila-gilaan, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, dia masukkan uangnya untuk investasi saham. Padahal sebenarnya kalau teman-teman mau investasi saham, gunakanlah idle money dari teman-teman. Jadi uang yang benar-benar nganggur, atau uang yang benar-benar teman-teman sisihkan untuk diinvestasikan. Sama yang terakhir, teman-teman juga harus tahu profil risiko dari teman-teman masing-masing, karena tergantung, balik lagi nih, tergantung profil risiko teman-teman sendiri, apakah cocok untuk investasi di instrumen ini, cocok di sini, atau cocok di sini. Nah, itu teman-teman harus pelajari dulu dan ketahui. Nah, ngomongin tentang ini Mas, profil risiko, kan ada nih banyak Iya. instrumen investasi selain saham. Nah, gimana sih caranya kita biar tahu kita tuh cocoknya di produk investasi yang apa, dan gimana juga caranya harus dan apakah kita harusnya diinvestasi di saham aja atau di tempat yang lain? Silakan. Oke, dalam hal melakukan investment ya Mas Haji, tentunya Mhm. don't put all your eggs in one basket gitu. Artinya apa? Artinya seagresif apapun, kalau menurut saya gitu ya, seagresif apapun risk profile kita, tetaplah lakukan yang namanya diversifikasi, seperti itu. Jadi contohnya nih, mungkin karena kita kan di sini discussion-nya terkait saham gitu ya, IDX, bisa jadi nih banyak juga teman-teman yang sekali pertama invest gitu ya, trading lah kasarnya, teng cuan sehari dapat ARA misalnya 20%, terus akhirnya lupa nih. Lupa. Ingatnya ya, investasi itu antara saham atau uang digital gitu. Ya, Maksudnya uang digital tuh buat jajan gitu. iya, Akhirnya betul. nggak ada riset apapun. Nah, itu hati-hati banget gitu. Kenapa ya? Karena balik lagi, kita nggak pernah akan tahu ke depannya kita seperti apa gitu ya. Tentunya keadaan kita, maksud saya, bisa jadi nanti ada hal-hal yang memang pada faktanya kita membutuhkan membutuhkan fund yang sifatnya urgent gitu ya. Jadi itu harus disiapkan, dan untuk investasinya sendiri pasti tetap harus melakukan yang namanya diversifikasi gitu. Nah, kalau ibaratnya gini, kalau misalkan kita udah bisa invest di saham gitu ya dan merasa nyaman, seharusnya uh, dalam hal melakukan alokasi dana investasi ke instrumen yang lebih rendah itu akan menjadi lebih mudah sih, walaupun akan menyebabkan adrenalin lebih turun ya. Iya, Karena kan balik lagi nih, biasanya naiknya cepet nih kok jadi pelan ya, gitu. kok ini lambat-lambat gitu, gimana gitu kan. Biasanya baru ngeflip 1-2 menit udah naik Udah berasa. banyak gitu kan. Nah, tapi jangan lupa naik banyak bisa jadi turun banyak gitu. Nah, makanya balik lagi, kalau menurut saya dalam hal melakukan investasi, diversifikasi itu menjadi hal yang sangat penting. Dan pembagian investasi melalui berbagai macam aset kelas gitu ya. Misalkan kalau untuk retail, ada saham gitu kan, ada obligasi retail, misalkan SBN Retail, ORI, Sukuk, ataupun di sini misalkan reksadana gitu ya, untuk yang likuiditasnya lebih lebih mudah gitu untuk dicairkan setiap saat, misalkan kayak reksadana pasar uang. Nah, itu juga diperlukan. Dan di sisi lain juga uh, penempatan pada instrumen-instrumen pasar uang, dalam hal ini misalkan di perbankan gitu ya, untuk cash idle ataupun cash cow ketika dibutuhkan, itu juga menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan sih Mas Haji. Jadi intinya balik lagi, do not put all your eggs in one basket. Ya, Jadi high risk, high return. Tapi ya, masalahnya nggak pernah yang namanya kita ngedapetin dua-duanya di satu waktu yang sama. Kayak dua sisi mata uang. Either lagi cuan yang dapat atau amsyong yang dapat.
dapat. Nah, benar. Jadi Gitu. teman-teman tadi harus tahu dulu nih profil risiko teman-teman. Ini ada nih, misalnya kalau kita main ke Dufan nih sama teman-teman kita nih ya. Ada teman-teman kita tuh yang berani main roller coaster, main tornado. Ada juga yang nggak berani. Ada yang beraninya main kuda-kudaan doang. Nah itu tergantung tuh balik lagi. Misalkan teman-teman yang tadi suka main roller coaster tuh biasanya dia lebih lebih apa ya suka dengan tantangan. Nah biasanya ini cocok untuk Ya. investasi saham seperti itu yang dimaksud. Nah, jadi teman-teman harus tahu lagi nih profil risiko teman-teman sebelum mulai investasi saham. Dan juga tadi don't put your egg in one basket. Jadi teman-teman, fungsinya apa sih? Nah, fungsinya nih jadi kalau misalkan teman-teman nih investasi yang satu lagi turun, yang satu naik kan jadi itu menyimbangkan tuh. Kalau range tuh inilah teman tuh nggak minus ataupun kalau minus pun minusnya nggak banyak karena saling menutupi satu sama lain. Nah, Ya. Mas, lanjut nih Mas. Siap. Bicara tentang pasar modal Indonesia. Saat ini nih menurut teman-teman dari BRI dan Arisa Sekuritas keadaannya seperti apa dan bagaimana sampai akhir tahun atau nanti di tahun 2022? Oke, ini berarti mungkin sedikit banyak kita menyinggung terkait prediksi ya, atau proyeksi gitu ya, pergerakan dari IHSG. Memang patut diakui bahwa eh, sampai dengan saat ini pandemi masih terus berlangsung gitu ya teman-teman. Hmm. Di mana banyak berbagai sektor juga yang mengalami apa namanya dampak gitu ya, yang mungkin kurang baik gitu ya akibat adanya pandemi ini. Gitu. Tapi memang overall uh, mungkin di sini saya bahasannya lebih umum aja gitu ya Ya. sifatnya. Kalau dilihat journey to recovery juga sudah mulai mulai terasa gitu ya. Dimana ya kayak kemarin akhirnya kita di announcement apa pertumbuhan GDP yang terakhir itu kita dinyatakan keluar dari jurang resesi. Karena kan resesi itu kan dua kali berturut-turut, dua kuartal berturut-turut itu Ya. pertumbuhan ekonominya negatif. Nah, dari situ tentunya refleksinya akan sangat terkait atau erat dengan pergerakan IHSG sendiri. Mungkin ya kalau dilihat sekarang setelah kemarin di awal tahun ya ada efek dari apa window dressing, Januari effect gitu kan. Terus sekarang kok rasa-rasanya mulai flattish gitu. Jadi geraknya tuh kayaknya 6.000, 61, 62, balik lagi 61 gitu ya, 6.000. Kayak rasanya seperti ada katalis yang kurang greget nih. Ini mau dibawa kemana sih nih? Gitu kan pergerakan IHSG ini. Tapi overall kalau dari kami sendiri sih melihatnya bahwa journey to recovery-nya memang masih keep going on. Dan untuk IHSG sendiri overall sih kami melihat masih akan tetap positif gitu ya menuju akhir tahun. Terlebih juga kalau di akhir tahun ini kan biasanya balik lagi nih blue chip akan mulai banyak bergerak nih gitu. Dan ya mungkin kalau in term of numbers ranging gitu ya nggak tertutup kemungkinan kalau kita lihat apabila semuanya cenderung ke positif gitu recovery-nya juga tidak terganggu walaupun ya kayak COVID nih dengar-dengar juga mulai ada varian baru gitu ya dan lain-lain. Tapi kita sendiri ternyata alhamdulillah second wave-nya kayaknya udah dapat terantisipasi dengan baik walaupun kemarin sempat lumayan chaos karena Ya. PPKM dan lain-lain. Dan Sepertinya sih IHSG apabila kondisi seperti sekarang dan masih akan terus improving mungkin tidak tidak tertutup kemungkinan maksud saya itu bisa menyentuh 6.400 6.500 dan balik lagi di tahun 2022 kalau road to recovery-nya jalan ya bukan nggak mungkin kita akan mencoba mengetes kembali untuk menyentuh level all time high di sekitar 6.800 6.900 ya kalau saya nggak salah yang pernah ya, terjadi di tahun 2018 2000 ya itu 6.600. sebelum trade war ya Ya Mas Haji benar. kalau nggak salah. Nah, situ langsung ziar. Iya. Oke, Yeah. Mas nih aku mau ini nih Mas jawab pertanyaan dari teman-teman dulu nih dari Mas Prasetyo underscore Siap. W03. Investasi lama-lamanya itu berapa tahun sih Om? Maksudnya mungkin lamanya itu kita bisa menentukan berapa tahun gitu. Oke, balik lagi terkait dengan investment. Tergantung goal setting yang ditetapkan. Misalnya kayak Mas Pras nih, merasa sekarang, wah gue baru apa namanya dapat kerjaan nih, misalkan fresh grade gitu ya. Nah, justru kalau menurut saya pribadi, ketika baru fresh grade itu adalah the best and the apa ya most golden moment sih.
Hmm. untuk kita merencanakan investasi semenjak dini, sejak awal. Kenapa? Karena balik lagi, yang namanya investasi itu kan time value of money itu jalan gitu ya. Apalagi kan kalau kita investment itu kan proses yang dilakukan adalah installment, melakukan secara bertahap, nyicil tapi konsisten. Nah, semakin panjang waktunya, tentunya di situ semakin leluasa kita untuk bisa melakukan alokasi investasi gitu. Dan apabila kita konsisten dengan persentase misalkan yang kita tetapkan di awal, ya tentunya potensi atas hasil investasi yang akan kita terima, misalkan nih baru masuk kerja, let's say umur 23, 24, terus 25, oke deh, karena gue mau merit apa segala macam, mungkin dananya udah ada nih, tapi di sisi lain kita mau nyiapin yang memang benar-benar ketika kita nanti sudah nggak produktif, let's say umur 50 tahun, berarti kebayang kan, artinya kita punya time frame 30 tahun. Nah, simply 30 tahun kalau misalkan kita invest 500.000 per bulan gitu ya, dan konsisten aja, itu impact-nya akan luar biasa sih. Dibandingkan misalkan kita baru, wah umur 40 gue baru mau invest. Mungkin, saya di sini kebetulan nggak pakai kalkulator juga nih, tapi saya waktu itu pernah ikutan financial planning. Kalau saya nggak salah, kayak umur 40 dibandingin umur 25, untuk goals output yang sama dan target return yang sama, itu bisa jadi dana yang dibutuhkan si umur 40 ini bisa 3 kali lipat dibandingkan dengan yang umur 25. Simply kenapa? Karena adanya rule of compounding. Karena kan investment itu kan nyicil terus-terus, dan kalau kita rutin reinvest dan tidak mengambil dari cuan ataupun pokoknya, itu kan akan terus menggulung gitu kan. Nah itu makanya balik lagi, investasi sejak dini itu sangat penting. Dan kalau tadi Mas Pras mau berapa tahun, balik lagi Om Pras, kalau bisa di set semakin panjang tapi goals-nya yang clear, itu akan membuat kita juga akan semakin komit dan konsisten untuk melakukan investasi. Nah, Itu itu sih. ini bagus banget nih. Jadi buat Mas Pras, balik lagi tadi tujuannya nih. Kira-kira Mas Pras tujuannya apa nih? Apakah untuk masa tua nanti, atau tadi aku juga sudah sebutkan untuk biaya anak sekolah. Nah, itulah. Jadi Mas pada saat melakukan alokasi dana untuk investasi, misalkan tujuannya untuk biaya sekolah anak, ya udah, itu uangnya jangan Mas cairin sampai benar-benar memang di momen tersebut, momen untuk biayai sekolah anak dari Mas Pras gitu. Oke Mas, lanjut Mas. Ini Siap. satu pertanyaan lagi Mas dari Mbak DSWD. Nah, untuk diversifikasi yang ideal kira-kira seperti apa ya Mas? Apakah dengan punya jenis banyak produk investasi itu bagus? Silakan. Oke. Balik lagi terkait dengan diversifikasi, memang ada rules yang apa namanya yang saya tahu ya. Kalau kita semakin banyak melakukan diversifikasi, uh, tingkat efisiensinya juga bisa jadi akan semakin tidak efisien. Kenapa? Simpel, ibaratnya gini, kita punya satu barang, kita fokus nih sama satu, tapi cuan sama loss-nya bener-bener kita bertaruh sama ini gitu kan, itu terlalu berisiko gitu. Tapi kalau misalkan kita pecah nih 3, 4, 5, berarti kan ada sebaran. Tapi memang ketika sebarannya itu semakin banyak, ada risiko lain yang akan muncul, yaitu risiko untuk fokus memantau dari semua aset yang kita punya. Betul. Nah, makanya balik lagi, ini sih memang jatuhnya lebih personal juga ya, kalau memang beneran niat ngulik gitu ya, terus sampai bikin Excel formula apa segala macam, ya bukan nggak mungkin. Semakin banyak portofolio jenisnya gitu ya, itu juga membuat malah happy, makin makin seneng ngulik gitu ya. Tapi mungkin kalau rule yang common sense-nya untuk diversifikasi dari jenis aset alokasi, kita bisa nge-reflect contohnya mungkin kayak reksadana kalau menurut saya. Jadi ada yang instrumen pasar uang gitu ya, kemudian ada yang fixed income, kemudian ada yang balance. Tapi di sini kalau memang kita betul-betul di sisi instrumennya, artinya yang simpel gitu ya, mungkin ada 4 gitu lah ya. 4 ya, cash itu pasti karena itu untuk emergency, kemudian yang instrumen pasar uang, lalu fixed income pendapatan tetap, dan juga saham. Namun juga tidak tertutup kemungkinan kita juga mungkin di sini sedikit out of context, tapi karena ini maksudnya out of context dari efek ya, tapi karena memang kita berbicara tentang investasi,
sebenarnya kayak kita invest di gold atau emas gitu ya, itu juga sesuatu hal yang bukan apa namanya, bukan kaleng-kaleng juga gitu, tetap ada potensi untungnya. Betul Nah, sih. mungkin gambarannya sih seperti itu ya untuk uh, activity dalam melakukan diversifikasi aset portofolio kita. Baik, jadi untuk Mbak DSWD, itu Mbak bisa tentukan sendiri. Yang penting jangan terlalu banyak, karena tadi kalau misalkan kebanyakan, Mbak pusing juga nih untuk memantau instrumen investasi yang Mbak punya. Takutnya nanti ada yang nggak kepantau, kelewatan, akhirnya itu jatuh, berdampak juga untuk ke semuanya gitu. Nah, jadi Iya, tentukan lagi ke diri masing-masing, kira-kira saya ini cukup untuk berapa instrumen investasi sih yang bisa saya pantau seperti itu. Baik, sebelum betul. kita jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman, aku mau lanjut lagi dulu nih Mas. Tadi kan Siap. kita ngomongin nih tentang saham dan potensi ke depannya yang dibicarakan tadi. Nah, gimana nih buat teman-teman yang ada di sini caranya untuk memilih saham yang pengen dimiliki? Oke, untuk bisa memilih saham ya. Hmm, Nah, mungkin di sini kalau saya nyambi menceritakan activity yang dilakukan di BRIDS, boleh dong ya, boleh buat dong, sharing-sharing. boleh, Jadi boleh. ya kan kita inilah apa, Ini sekarang emang sembari lapang memberi wawasan juga belajar ke sekuritas, teman-teman. Mas. Silakan. Gitu. Ya, mungkin saya di sini bisa mau mencoba untuk to the point. Ya. Jadi, kami di BRIDS itu setiap harinya selalu hadir gitu ya, baik di IG, bisa dicek di IG-nya @BRI-Dana-Reksa yang centang biru, sama di YouTube juga nih, di BRI dan Reksa Sekuritas. Nah, kenapa saya mengangkat sosmed kami terlebih dahulu? Karena di setiap harinya nih Mas Haji, Hmm, pagi hari jam 7.45 kita punya event yang namanya saham keramat. Nah, di situ kita mengupas tuh saham-saham yang dirasa berpotensi untuk memberikan, ya kalau bahasa anak milenial sekarang, cuan gitu ya. Walaupun balik lagi, ini sifatnya rekomendasi bukan garansi hmm. gitu. Karena untung rugi masing-masing gitu Ya. kan. Jadi di situ kita mengupas berbagai macam emiten yang tentunya sedang hype gitu, karena sebenarnya kayak saham keramat ini di hari sebelumnya kami tuh melakukan pooling Mas Haji. Jadi apa namanya, dari ini juga, dari netizen juga nih, dari teman-teman juga yang nge-pool saham-saham apa aja yang mau dibahas gitu. Dan dari situ juga kita membahas terkait dengan perkembangan global market, ekspektasi atau pergerakan apa, prediksi dari IHSG di hari itu gitu kan, dan juga rekomendasi saham-saham yang rasanya berpotensi untuk naik atau berpotensi untuk memberikan cuan gitu. Itu di sesi pagi. Sementara di sesi sore kita ada yang namanya BBB. BBB itu apa? BBB itu adalah bekal buat besok. Oh, Jadi bukan buat itu kita. mekanismenya apa? Kita beli saham sore-sore menjelang closing market dan selanjutnya kita jual di keesokan harinya ketika market open. Nah, kenapa itu kami angkat? Karena memang pada faktanya market kita itu sendiri, mungkin bukan di kita saja, tapi bisa dikatakan worldwide gitu ya, seefisien-efisiennya market, pasti yang namanya ketika market open selalu ada inefisiensi di sana. Kenapa? Karena ya balik lagi sentimen, news, ataupun misalkan ada pergerakan dari market yang lain yang tidak terkait dengan saham, tapi ada, kalau kita Nah, biasanya nyebut interlink market connection. Nah, di situ akan menyebabkan adanya panic, uh, baik buying maupun selling. Nah, kita menangkap opportunity itu, oke. Mas Aji. Tapi mungkin ya, di sini saya ngejelasinnya kayak rada-rada ngejelimet. Ini Mas Reza apaan sih ngomong jadi bikin puyeng gitu. Nah, balik lagi di sini kami mengemas sesimpel mungkin. Tiap hari itu kita nyebarin flyer ke nasabah-nasabah BRIDS, tinggal lihat aja list sahamnya apa, itu karena sudah kita racik lah, kita ramus demikian rupa, walaupun balik lagi, itu rekomendasi bukan garansi, tapi so far berdasarkan historical, success rate sih alhamdulillah di atas 70%. Dan dari BBB ini, setiap jam setengah 7 malam, kita ada event lagi, baik di IG maupun di YouTube. Dan itu live streaming yang event itu namanya apa? Namanya adalah Lapor Cuan Gan, Lapor Cuan BBB. Jadi BBB yang udah kita rekomen kemarin, besokannya
kita ibaratnya ngaku dosa, ngaku pahala nih. Kalau oke, kita say oke, kalau enggak, ya mohon maaf, kita akan mencoba untuk lebih baik. Tapi pasti kami transparan karena datanya juga bisa dicek pergerakannya. Jadi gitu Mas Haji. Jadi kita memberikan rekomendasi mungkin quite apa ya, a bit strong compare to other securities house, compare ke perusahaan efek yang lain, tapi balik lagi kami selalu menekankan disclaimer bahwa ini kita lakukan dengan metode yang kami yakini dapat dipertanggungjawabkan, dan di sisi lain ya balik lagi bukan garansi. Seperti itu, dan bisa dicek sukses rate-nya seperti apa. Nah, jadi Gitu. buat teman-teman nih yang belum jadi nasabah BRI dan Reksa Sekuritas, bisa banget nih habis ini langsung daftar buka Langsung jos, jangan sia-siain. Karena tadi ada 3 program menarik harian dari BRI dan Reksa Sekuritas. Yang pertama tuh ada Instagram dan YouTube Live jam 7.45. Jadi sebelum opening, teman-teman dari BRI dan Reksa tuh biasanya udah suka bagi-bagi nih informasi-informasi untuk Udah gedebak-gedebuk gitu Mas Haji. ya. Nah, jadi misalkan nih teman-teman nggak bisa bangun pagi, nggak usah takut. Nanti sorenya ada BBB bekal buat besok. Jadi teman-teman, nah sebelumnya Mas aku nanya nih Mas, untuk BRI dan Reksa Sekuritas ini kira-kira ada ini nggak Mas, robot kayak misalkan yang bisa nge-set, jadi misalkan hari ini aku set untuk dibeli besok seperti itu, ada nggak Mas? Oke, itu mungkin kayak conditional order gitu ya, dalam melakukan order. Nah, kebetulan di aplikasi kami ada, dan itu bisa dilakukan setting juga gitu ya. Jadi conditional, mungkin istilahnya kayak ada sedikit logik ya. Jadi if harganya sekian maka kita jual, if harganya sekian maka kita beli. Itu biasanya untuk kita melakukan yang namanya take profit ataupun stop loss. Karena balik lagi nih, kalau kita udah masuk entering into the trading ecosystem, kita harus siap cuan, siap juga bocuan katanya kan. Jadi jangan cuma mikir cuannya aja gitu. Nah, cuman nih mungkin Mas Haji balik lagi tadi ya, supaya mungkin teman-teman bisa mengakses kami gitu ya, ingin melakukan pembukaan akun di kami, itu bisa akses di ifom.danareksaonline.com. Jadi simply aja ifom.danareksaonline.com. Di situ nanti tinggal mengikuti tahapan-tahapan yang diperlukan, dan pembukaan akun itu dilakukan secara online, full paperless. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar, nggak usah nulis-nulis kertas lagi, nggak usah tanda tangan, karena semua online. Langsung aja tadi ke link yang sudah disampaikan oleh Mas Reza. Nanti atau teman-teman bisa cek juga di Instagramnya dengan Reksa Sekuritas, di situ disampaikan juga untuk link pembukaan rekeningnya. Seperti itu ya Mas ya? Betul, follow dan subscribe juga ya. Ya, baik. Mas, ini ada nanya Siap. nih dari Arif Susanto 888. Nah, enaknya kalau nabung atau beli saham itu tiap tanggal berapa ya? Awal bulan atau akhir bulan? Oke, ini pertanyaannya lumayan kuantitatif sih. Jujur, sepengalaman saya berkarir di pasar modal nih Mas Haji, waktu itu saya pernah sama tim lah melakukan kajian. Jadi based on historical gitu ya. Memang tapi instrumennya sih reksadana waktu itu. Tapi mungkin bisa terreflect juga ke saham. Karena ya balik lagi kan, kalau kita bicara reksadana saham, ya kalau reksadana sahamnya naik, pasti harusnya IHSG-nya naik. Ya nggak? IHSG-nya naik, artinya saham-saham di dalamnya harusnya banyakan yang naik, gitu kan. Nah, berkaca dari historical yang waktu itu pernah saya buat, kami buatlah kajiannya, memang kalau dari tanggal sih, yang paling, ini balik lagi bukan garansi ya, ini berdasarkan data historis. Yang paling berpotensi memberikan cuan itu adalah di awal bulan. Di awal bulan. Jadi waktu itu pernah kita trace back sekitar kalau saya nggak salah tuh dari tahun 2000 sampai dengan ini udah rada lama juga sih pertanyaannya. Jadi saya sedikit perlu mengingat, kalau nggak salah 16 tahun. Jadi dari tahun 2000 sampai 2016. Itu memang kita coba ngambil beberapa titik gitu ya. Terus kita backtest gitu kan. Ya cuannya nggak diambil sama sekali, jadi ya dikumpulin aja terus gitu kan, dan pembeliannya konsisten. Ternyata memang ketika kita melakukan investasi di awal bulan, ternyata nih based on historical, balik lagi ya, historical tidak menjanjikan kepastiannya di masa depan, tapi
based on historical awal bulan itu adalah yang paling berpotensi memberikan cuan yang lebih banyak gitu. Nah, cuman mungkin itu kan dari kuantitatif ya. Tapi kalau kita coba analisa, kenapa sih kayak gitu? Mungkin kalau kita bicara terkait pergerakannya market sendiri, terutama nih mungkin teman-teman trader di sini kayak saya rasa sih mungkin banyak juga nih yang campur gitu ya, nggak hanya pemula tapi intermediate bahkan mungkin juga Udah advance. ngomongin tentang saham tertentu nih Mas. Kayaknya ini banyak investor Siap, juga. siap. Nah, biasanya di awal bulan yang saya ketahui ya itu banyak dari baik fund manager ataupun institusional investor ataupun mungkin investor-investor kakap gitu ya, yang sifatnya itu retail gitu ya, itu yang melakukan yang namanya repositioning investment Hmm. atau rebalancing. Nah, jadi rebalancing itu biasanya dilakukan antara akhir bulan banget, tapi rata-rata sih kalau dilihat pada saat awal bulan berikutnya, walaupun tidak konsisten ya, bisa jadi di akhir bulan, awal bulan, tapi kebanyakan yang saya tahu, tapi koreksi kalau saya salah, itu biasanya dilakukan di awal bulan. Nah, mungkin ya balik lagi, kalau misalkan kita single shoot, maksudnya bukan single shoot, direct shoot ke market lewat saham, ya kita harus bisa manteng-mantengin tuh, kira-kira saham apa nih yang potensi biasanya awal bulan itu akan mengalami kenaikan. Nah, mungkin pendekatannya sih biasanya tuh saham-saham blue chip atau memang sebenarnya saham-saham yang fundamentalnya bagus, tapi ternyata saham tersebut mengalami koreksi yang cukup signifikan di akhir bulan sebelumnya atau menjelang akhir bulan sebelumnya. Nah, koreksinya karena apa itu juga harus dianalisa dulu ya teman-teman. Jangan sampai ternyata koreksinya itu bersifat fundamental. Karena kalau ternyata fundamental, jangan sampai nih Ya. sahamnya nukik turun malah gagal ngerem gitu loh. Jadi ya sifatnya harusnya yang lebih ke sentimen aja gitu. Tapi balik lagi saham-sahamnya harusnya tetap yang saham yang memiliki fundamentalnya bagus tapi bisa jadi mengalami tekanan koreksi atau tekanan jual yang lumayan di bulan sebelumnya gitu. Tapi dilihat tekanannya itu akibat apa. Kalau ternyata ada hal yang faktor signifikan yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu kalau saya pribadi saya akan avoid. Kenapa? Karena balik lagi di market itu sky is the limit gitu Hmm. kan. Itu untuk naik. Tapi kalau untuk turun kuburan juga nggak cukup tuh, masih bisa lagi nunggu sampai ke dalam. Dasar Jadi ya bumi ada ya. remnya gitu sih. Baik, nah Mas, ini tadi kan Mas udah menyinggung sedikit nih mengenai fundamental. Nah, boleh nggak sih Mas dijelasin ke teman-teman sini? Kayaknya banyak juga yang belum tahu. Untuk menganalisis salah satu saham, suatu saham itu kan kita bisa menggunakan dua basic tuh ya Mas. Analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Nah, boleh nggak Mas dijelaskan ke teman-teman apa itu analisis fundamental dan teknikal dan juga kira-kira apa sih yang paling enak buat orang awam tuh dalam membeli saham menggunakan analisis yang mana? Silakan Mas. Oke, oke. Ya, memang dalam hal kita melakukan investasi ya, uh, ada dua yang tadi Mas Haji bilang benar banget tuh. Pendekatan, baik pendekatan fundamental ataupun teknikal. Nah, mungkin gitu ya, kalau itu kan kayak aliran nih, Mas Haji, Ya, aliran. Saya nggak berani bilang kiri kanan deh, ntar begitu yang kiri kesebut yang mana malah jadi disalahin. Jadi salah ya. dua aliran yang berbeda. Nah, di sisi lain, memang suka terjadi kontrarian di antara dua aliran tersebut gitu. Karena yang satu memiliki persepsi bahwa kita dalam melakukan pembelian saham itu harus benar-benar dilihat jeroan dalamnya. Jeroan dalamnya itu apa? Misalkan profitability-nya seperti apa gitu kan. Terus apa namanya? Rasio hutang terhadap modalnya seperti apa gitu kan. Terus misalkan kalau kita biasa dengar PI-nya seperti apa gitu kan, PER-nya ya, rasio antara price terhadap earning gitu ya. Dan juga dilihat dari historical return-nya dan juga melihat proyeksi ke depannya seperti apa gitu. Nah, balik lagi, memang kalau untuk fundamental ini pada faktanya mungkin ya Mas Haji dan teman-teman yang saya tahu nih, biasanya itu digunakan oleh investor-investor. Yang pertama adalah investor institusi gitu ya, yang memang butuh justifikasi yang valid sebelum melakukan investasi.
Karena di situ pastinya harus kemudian dicantumkan di dalam dokumentasi dan disetujui oleh komite lah kasarnya, sehingga data-data fundamental itu harus terpapar nyata gitu ya, clear. Nah, kalaupun untuk investor retail, biasanya itu adalah investor-investor yang memang investornya itu udah mapan di market, dananya juga cukup banyak, dan juga sifatnya itu adalah long term investment. Kenapa? Karena ketika kita melakukan analisa fundamental, itu banyak banget aspek yang harus diperhatikan. Dan tentunya di situ akan menyita waktu dan tenaga sebelum akhirnya mengambil keputusan. Jadi pendekatannya, kalau ibaratnya kita mengambil analisa fundamental, tapi kita pengennya beli pagi jual sore, mohon izin, mohon maaf nih, kayaknya salah jurusan Pak. Udah capek duluan, habis itu langsung dijual. Nah, itu fundamental ya. Tapi balik lagi, nggak ada yang salah di sini. Nah, sementara kalau pendekatannya teknikal, yang saya tahu, teknikal itu punya prinsip price discount everything. Jadi, harga dari sebuah saham atau sebuah instrumen beserta pergerakan historisnya itu sudah mengcover seluruh kondisi yang ada di perusahaan itu, termasuk juga mungkin kaitannya berhubungan dengan sektor dari perusahaan itu atau bahkan market secara keseluruhan. Nah, analisa teknikal ini memang betul-betul lebih menekankan bahwa history repeat by itself gitu ya, dan juga narik-narik garis nih, pendekatan support, resisten gitu kan, terus nanti akan banyak tuh istilah-istilahnya gitu kan. Oh, ini kalau polanya kayak gini, potensinya akan seperti ini, indikatornya kayak gini, ini akan menunjukkan bearish atau bullish atau lain-lainnya gitu ya. Nah, tapi untuk pendekatan secara teknikal memang itu akan lebih banyak digunakan, yang saya tahu ya, oleh retailer ya, which is kayak kita-kita, dan juga mungkin investmentnya itu untuk short term gitu ya, short term let's say up to 1 bulan, seperti itu Mas Haji. Jadi ya di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kalau saya lihat. Bukan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih dari yang lain. Tapi balik lagi tergantung tujuan investasinya seperti apa, baru tools itu digunakan. Gitu sih Mas Haji. Ya tadi kalau bisa ditangkap garis besarnya aja ya buat teman-teman mungkin nih yang buat investasi jangka panjang, mungkin analisis atau tipe pendekatan yang bisa teman-teman pakai itu tadi fundamental. Nah, sedangkan kalau teman-teman pengen yang cari cuan nih, beli pagi jual sore atau yang per bulanan atau mingguan, teman-teman bisa pakai pendekatan di teknikal tadi. Cuman untuk teknikal, teman-teman tadi ada banyak metode-metode ataupun pembelajaran yang harus juga teman-teman ketahui sebelum akhirnya teman-teman bisa tahu nih kapan waktu yang baik untuk jual dan kapan waktu yang tepat untuk beli. Betul banget Mas Haji. Dan ini mungkin sekaligus juga sedikit promote ya. Di kami juga ada kelas teknikalnya nih Mas Haji. Untuk seluruh untuk seluruh nasabah yang baru join. Jadi kita selalu membuka kelas basic technical untuk nasabah-nasabah sehingga bisa lebih dekat nih ya ke capital market. Syukur-syukur makin dekat, makin cuan, makin cinta, makin rajin, dan makin ikrip sama bursa kita. Mantap. Nah, ini buat teman-teman nih, satu lagi nih informasi menarik dari BRI dan Reksa Sekuritas. Buat teman-teman yang investor baru nih, teman-teman biasanya kan suka bingung nih untuk belajar ini di mana sih, untuk belajar ini di mana. Nah, di BRI dan Reksa Sekuritas teman-teman langsung disediakan analisis teknikal. Jadi buat teman-teman bisa langsung belajar ataupun mengulik mengenai si pendekatan teknikal tersebut. Nah, informasi yang sangat menarik nih, Mas. Nah, Mas, tapi tadi ngomongin soal investor jangka panjang dan pendek nih, Mas. Banyak juga nih investor yang katanya trader, cuman karena dia nggak siap, akhirnya pas sahamnya turun jadi investor. Nah, itu gimana tuh, Mas? Itu berarti denyangkuters ya? Denyangkuters, benar. Saya rasa sih kalau yang sudah punya pengalaman di market lebih dari 3 tahun pasti ngalamin. Saya juga jujur aja suka ngalamin. Nah, itu sih balik lagi Mas Haji, itu lebih kepada yang namanya psikologik trading ya dari kita masing-masing. Memang at some point ketika kita beli saham terus kita ngebet, wah ya ini saya bahasanya ngebet ya. Ngebet tuh lebih pada mungkin yang lebih proper ngepredik
Ya. ngepredik kayaknya ini saham yang saya mau beli nih dalam waktu seminggu ke depan akan naik nih. Misalkan saya melihat analisanya, oh chartnya oke gitu kan. Terus dari sentimennya juga bagus. Terus juga kalau misalkan sektornya nih, let's say saya ambil contoh yang real deh, misalkan komoditi, wah komoditi juga lagi bullish, kayaknya boleh nih masuk saham A gitu yang memang domainnya di komoditi dan juga harga dari komoditi yang dijual oleh perusahaan tersebut mengalami kenaikan. Ternyata di pertengahan investment terjadi yang istilahnya kalau di market itu flop, jadi salah nembak, habis beli turun gitu kan. Nah akhirnya demam panggung deh tuh kan, ini enaknya diapain gitu kan, kok masih yakin tapi kalau mau diputusin kayaknya deg-degan gitu kan, jangan-jangan habis diputusin naik gitu kan, maksudnya di Kalau cut Mas loss ya takutnya diputusin. masih makin turun ya Mas ya. Nah tapi balik lagi, kalau memang kita udah komit sama yang namanya trading, ini memang pekerjaannya ngomongnya gampang sih, tapi ngejalannya yang susah. Harus disiplin, Mas Haji. Nah benar, Jadi disiplin dan memang harus bisa. konsisten Mas. Betul. Jadi apapun kondisinya nih, seyakin apapun, tapi kalau ternyata kita ngeflop atau salah posisi gitu, misalkan kita set nih, oke, kalau gue beli saham A, gue akan take profit kalau misalkan naik berapa persen gitu kan, 8%, 10%, itu terserah. Kembali ke risk appetite masing-masing. Tapi ternyata kalau misalkan jatuh, uh, turun lebih dari 5%, kita harus pasang stop loss. Nah, itu kunci sih yang memang patut diakui. Kalau kalau sekilas dilihat kayak gila ya, rugi banget ya main buang-buang duit aja, tapi sebenarnya itu pil pahit yang menyelamatkan sih dari kondisi yang namanya tadi nyangkuters dan amit-amit jangan sampai nyangkutnya ke saham-saham yang nyender akhirnya gitu kan, ke 50 akhirnya malah sebenarnya potensi cuan selalu ada di market, tapi karena ada pengalaman seperti itu, akhirnya malah traumatik dan malah menghujat teman-temannya gitu kan, atau investor, atau bahkan ya pemain di bursa gitu loh. Karena ya balik lagi di sini ajangnya kita untuk bisa berinvestasi secara smart gitu loh, tapi dan juga logis gitu kan. Nah jangan sampai nih karena tadi yang demam panggung terus gagal mutusin alias cut loss, dan akhirnya malah makin curam lossnya, ujung-ujungnya malah menghujat gitu loh, bahkan ya sampai bilang wah ini saham judi nih apa segala macam, ya padahal bukan itu guys, lu aja yang kurang paham bos Benar. gitu. Jadi teman-teman nih sebelum mulai masuk ke investasi saham, pelajari dulu dan pahami dulu sedalam mungkin sebelum akhirnya teman-teman itu memutuskan untuk memilih suatu saham tertentu seperti itu. Mas, tadi di sini nih Siap. lagi banyak banget yang ngomongin mengenai salah satu aksi korporasi yaitu right issue nih Mas. Nah terkait itu Siap. Mas, boleh nggak sih Mas jelaskan ke teman-teman apa sih itu right issue dan apakah right issue itu perlu ditebus dan cara tebusnya seperti apa serta cara jualnya seperti apa, silakan Mas. Waduh, ini pertanyaannya udah intermediate to advance nih Mas. Iya, Kalau tadi kita bahas saham, sekarang kita bahas turunannya saham nih. benar. Gitu Salah ya kan, satu. ada warrant, ada right. Hmm. Oke, mungkin di sini saya coba menjelaskan, tapi nanti di ujung saya akan ini ya menginformasikan bahwa kita juga ada materi terkait right issue tadi yang mungkin bisa ditonton sama teman-teman. Nah, balik lagi di sini. Right issue. Right issue itu by definition apa sih? Right issue itu pada prinsipnya adalah aksi korporasi dari sebuah perusahaan gitu ya atau emiten, yang mana aksi ini adalah melakukan pengumpulan dana lewat penerbitan saham baru gitu ya, atau penambahan saham nih, dan hak untuk penambahan saham tersebut diberikan kepada pemegang saham existing dari perusahaan tersebut. Nah mungkin teman-teman juga biasa dengar nih, kalau bahasa Inggrisnya right issue, kalau bahasa Indonesianya kita biasa kenal HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu, seperti itu. Nah balik lagi ke right issue. Dalam hal right issue ini sendiri, ketika kita, let's say nih, mungkin di sini saya sedikit menyinggung induk kami lah ya. Dalam hal ini Bank BRI yang memang sekarang sedang mengadakan hajatan right issue nih Mas Haji. Right issue terbesar di Indonesia sepanjang sejarah pasar modal nih Mas Haji.
Oke. Size sekitar 95 triliun, bahkan berpotensi masuk ke dalam top 3 financial transaction terbesar di Asia. Oke. Jadi balik lagi, right issue itu apakah setelah kita mendapatkan right-nya ya, kita tebus atau enggak sih? Nah, itu balik lagi, kita harus melakukan analisa sih, atau ya apa namanya, explore lah, atau cari referensi lah terkait dengan emiten itu tadi. Nah, mungkin pendekatan yang paling simple, pertama kita harus tahu tujuan right issue dari company itu apa. Karena tujuan right issue itu sangat banyak sekali variasinya, gitu kan? Bisa untuk ekspansi, bisa untuk strategic collaboration, gitu kan, dari merger dan akuisisi, outputnya lewat right issue ataupun yang lain. Nah, kalau misalkan alasannya adalah, mungkin saya coba simpel, untuk ekspansi itu harusnya worth it, right-nya kita tebus. Tapi kalau ternyata right issue-nya itu sendiri kaitannya dengan restrukturisasi karena ada ya quote unquote troublesome, atau untuk pembayaran hutang atau untuk yang lain, bukan berarti right issue-nya nggak layak, tapi mungkin teman-teman harus melakukan analisa lebih dalam gitu. Karena simple logikanya ya, yang namanya right issue kan kita punya duit nih 1 miliar, aduh gue pengen nambah lah jadi 1,5 miliar. Nah, kalau si tambahan 500 juta itu tujuannya untuk ekspansi, artinya kan begitu itu dana terkumpul langsung diolah nih. Diolah untuk meningkatkan bisnis atau pengembangan usaha dari itu emiten. Which is itu berarti single step dari pengumpulan dana langsung ekspansi. Tapi kalau ternyata right issue-nya itu untuk melakukan bagian dari restrukturisasi si perusahaan itu supaya lebih baik, artinya si perusahaan itu untuk menuju tahap ekspansi minimal ada 2 step. Yang pertama ya tadi dari right issue, dan yang diperoleh untuk ngebenerin dulu nih, mengocok ulang kondisi si perusahaan. Setelah mengocok ulang masih ada sisa nggak? Kalau masih ada sisa baru melakukan ekspansi. Nah, jadi reason dari right issue-nya sendiri itu harus diperhatikan dengan matang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin ini juga hal yang technical banget gitu ya sifatnya, tapi ini quite important. Kalau kita mau menebus right issue, kita benar-benar harus pastikan, kita harus cek ya, yang namanya harga saham induk ya, saya sebutnya saham induk ya, dari emiten itu ya, apakah harganya lebih murah atau lebih mahal dari harga penebusan right-nya. Kenapa itu menjadi penting? Karena balik lagi, ketika kita melakukan penebusan right, outputnya apa sih? Outputnya kan kita akan mendapatkan saham induk kan. Let's say harga penebusannya 5.000 nih, saya ambil contoh angka aja. Harga penebusannya di 5.000. Jadi kita punya right, kita tebus, kita bayar 5.000, kita dapat selembar. Tinggal nanti tergantung jumlah right yang kita miliki untuk ditebus berapa. Nah, kalau kondisinya harga sahamnya sendiri di market itu let's say 6.000 gitu ya, artinya kan worth it dong. Kita cukup bermodalkan 5.000, kalau kita punya right-nya, kita bisa mendapatkan saham si induk dari hasil penebusan. Nah, tapi kalau faktanya ternyata harga saham induknya di bawah 5.000, ini sih matematika simpel aja ya. Kalau saya pribadi sih, ngapain saya tebus? Mendingan kalau memang saya lover dari emiten itu, ya saya langsung beli sahamnya aja di market daripada saya tebus. Ya nggak? Karena kalau saya tebus kan berarti saya ada 2 step kan, melakukan dulu penebusan, ada proses di sana, dari situ baru saya bisa mendapatkan sahamnya. Tapi kalau ternyata itu ongkosnya lebih mahal dibandingkan saya membeli saham induk existing yang ada di market, ya mendingan saya langsung beli saham induk yang ada di market aja. Gitu sih Mas Haji. Baik. Oke, semoga tadi untuk revisi ini teman-teman bisa. Sorry. Ya. Maaf, saya kelupaan. Nah, untuk right issue ini, kita di YouTube kami, di BRI dan Reksa Sekuritas, kami menyediakan videonya nih Mas Haji. Video penjelasan kupas tuntas terkait right issue. Jadi bisa dicek. Itu judulnya
saya lupa ingat, tapi kepo sama right issue harus tonton videonya dulu gitu. Jadi apa namanya keywordnya itu ada kepo right issue kalau saya nggak salah. Di situ Oke. kita benar ada animasinya dan menjelaskan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan right dari sebuah emiten yang melakukan aksi korporasi right issue. Sampai detail dan videonya tuh durasinya sekitar 7 menit. Tapi insya Allah kalau udah nonton itu harusnya wawasannya jauh lebih terbuka sih terkait dengan right issue ini. Baik, jadi Gitu. teman-teman nih yang pengen tahu lebih dalam tentang right issue bisa langsung mampir ke Instagram, ke YouTube-nya BRI dan Reksa Sekuritas. Keywordnya Iya, tadi kepo sama right issue. Nah, nanti teman-teman iya, nih bisa langsung nonton. Di situ dikumpas tuntas mengenai si right issue ini dari awal sampai akhir ya Mas ya. betul banget Mas Haji. Nah, tadi ini Mas, ini kayak di sini karena masih banyak investor baru yang masih bingung kayaknya nih, kira-kira mau melakukan pembukaan rekening di mana nih. Nah, boleh nggak Mas, diinformasikan nih ke teman-teman semuanya, kelebihan dari BRI dan Reksa Sekuritas itu apa, berapa lama proses pembukaan rekeningnya, dan berapa juga dana minimum untuk melakukan pembukaan rekening di Dana Reksa Sekuritas. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Haji. Jadi di kami dalam hal investor retail ya melakukan pembukaan akun, kami memiliki konsep gitu ya yang namanya multi investment account in single in single place. Jadi ketika nasabah melakukan pembukaan akun, maka nasabah tersebut secara otomatis dapat melakukan transaksi pasar modal tidak hanya terbatas di saham, namun juga bisa langsung melakukan transaksi di obligasi maupun di reksadana nih Mas Haji. Jadi single account for multi purpose lah kasarnya. Nah, sepertinya sih mungkin untuk sekali 3 uang instrumen itu rasa-rasanya kalau saya nggak salah nggak banyak sih sekuritas yang membukakan akses langsung ke tiga-tiganya. Kalau saya nggak salah ada bisa jadi 2 step atau 3 step. Nah, di kami itu begitu akun terbuka maka secara otomatis nasabah bisa melakukan transaksi baik saham, obligasi maupun reksadana. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan proses pembukaan akunnya sendiri, proses pembukaan akunnya sendiri dapat dikatakan relatif singkat gitu ya. Memang kalau lagi sepi nih, kasarnya lagi sepi tuh lagi nggak ada sesuatu yang sehingga tiba-tiba berbondong melakukan pembukaan, itu proses pembukaannya end to end dari mulai nasabah melakukan input gitu ya di e-form.danareksa online sampai dengan selesai terus nanti diproses itu makan waktunya nggak akan lebih dari sehari. Tapi balik lagi itu kalau lagi nggak hectic season atau nggak lagi high season. Tapi memang kalau lagi high season pembukaan akunnya bisa makan waktu beberapa hari gitu ya. Tapi secara SLA sih yang kami deliver saat ini alhamdulillah nggak akan lebih dari 4 hari kerja. Rata-rata bahkan walaupun di high season itu tetap 2 sampai 3 hari kerja itu udah kebuka. Dan ini berdasarkan benchmark yang kami lakukan, ini termasuk yang tercepat loh Mas Haji, Oke. gitu dibandingkan dengan beberapa sekuritas-sekuritas yang lain. Gitu. Nah, balik lagi kalau dari platformnya sendiri, platformnya juga memang kami menyadari kami butuh melakukan improvement dan saat ini memang kami sedang mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik lah buat kalau kami sebutnya briders ya. Briders itu adalah kayak BRIDS lovers nih, nasabah-nasabah kami yang memang terus melakukan transaksi di kami gitu ya, ikutin berbagai macam acara kami, ikutin juga update, mungkin bukan ikutin update rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan. Nah, ini kami memang saat ini sedang dalam tahap untuk melakukan pengembangan sistem yang semoga nanti akan jauh lebih baik dan memang ditargetkan itu akan bisa launching di akhir tahun ini gitu ya atau paling lambat mungkin di awal tahun depan. Tapi semoga di akhir tahun ini udah bisa. Nah, terlepas dari itu, sistem existing kami juga tetap bisa mendeliver kebutuhan-kebutuhan transaksi yang diperlukan oleh nasabah-nasabah atau briders tercinta nih Mas Haji. Jadi harusnya sih dengan yang tadi ya, yang sempat saya singgung bahwa ketika menjadi nasabah kita menyediakan materi
oh sorry, kita ada materi yang namanya Sapa Mentari, itu ada. Itu beneran kita mengcover data-data market, informasi news, bahkan trading ideas yang daily, weekly, atau up to 2 weeks gitu ya. Bahkan yang trend sampai dengan 1 bulan nih Mas Haji, sampai dengan 30 hari bursa. Itu kita menyediakan. Terus kita juga update terkait saham keramat, walaupun itu sifatnya publik, tapi untuk nasabah kita selalu merimain. Hmm. Tadi juga ada BBB, nah BBB Oke. ini yang bekal buat besok, untuk nasabah, ya kita provide-nya 10-15 menit sebelum market close. Jadi ibaratnya premier. Hmm. Sisanya kalau yang udah umum, untuk yang umum, karena kami juga punya tele, itu kita baru share di jam 3. Jadi ya kalau mau dapat lebih awal ya jadi nasabah dulu Jadi dong. nasabahnya. Baik. Baik, terima Gitu. kasih Mas. Oke Mas, sebelum live-nya ini kayaknya akan mati dalam waktu kurang lebih 2 menit lagi nih Mas. Kesan pesan Siap. terakhir buat teman-teman yang lagi nonton hari ini, apa yang harus dilakukan sama teman-teman mereka biar bisa cuan bareng-bareng? Silakan Mas. Oke. Baik. Jadi mungkin pesan singkat dari saya, sama-sama nih kita sebagai investor, keep learning gitu ya. Terus keep exploring, keep analyzing, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah trauma, walaupun saya ngomongnya gampang sih, ngelaksanainnya susah ya. Karena saya juga pernah trauma, tapi balik lagi, ketika kita tersandung dalam satu hal, khususnya ini kita bicara terkait investment ya, dan mungkin di sini spesifik saham nih. Ya, justru itu kita jadikan sebagai lesson learn supaya kedepannya kita lebih baik lagi, gitu. Dan do not put all of your eggs in one basket. Diversifikasi itu penting banget karena balik lagi di balik potensi cuan yang gede itu ada risiko yang melekat dan itu dua sisi mata uang yang nggak mungkin bisa muncul dua-duanya di waktu yang bersamaan. Jadi diversifikasi itu hal mutlak yang penting dan kita harus menyadari. Serta balik lagi yang namanya investasi jangan gunain uang panas ya Mas Haji. Benar-benar uang yang memang idle yang memang kita sudah alokasikan untuk tidak dipergunakan dalam jangka waktu tertentu dan itu balik lagi terkait dengan goal setting investment yang kita lakukan. Seperti itu. Dan mungkin magic word dari saya, last but not least, selalu ada cuan di setiap kondisi market. Mau itu bullish, bearish, yang namanya market, saham ketika jatuh mentok, selalu ada potensi pantulan, yang namanya rebound. Ketika lagi naik, jangan lupa jual mungkin bagi trader, karena setiap kenaikan pasti ada penurunan. Dan itu adalah dinamika pasar yang harusnya kita bisa nikmati bersama-sama, dan pada akhirnya mungkin ada potensi cuan yang bisa kita petik dan disiplin ya, itu yang paling utama. Kalau salah posisi, jangan segan-segan untuk cut loss dan kita membuka lembaran baru untuk investasi di saham atau emiten yang lainnya, karena potensi selalu ada di setiap kondisi market. Mungkin itu Mas Haji. Baik, terima kasih banyak Mas Reza. Terima kasih juga buat teman-teman. Sama-sama.